pemirsa, Anda masih tetap bersama Dialog Development dan Pak Sigit Pramono. Jadi menarik sekali yang Anda ungkapkan tadi Pak. Ini saya terkesan bahwa seolah sekarang ini budaya KTBLC sudah tidak berlaku lagi di dalam industri perbankan nasional, dan ini menjadi sangat penting. Tapi kan kita juga ketahui sekarang ini para politisi memegang kendali utama di negara ini, sehingga bisa saja mungkin suatu saat budaya KTBLC ini hidup lagi. Gitu. Dan ini akan sangat berisiko bagi industri perbankan nasional, Pak. Risiko itu tetap selalu ada, tetapi sekali lagi, perbankan ini membangun kultur itu dengan susah payah, dengan risiko yang sangat luar biasa. Ya, tetapi saya yakin ke depan dengan situasi yang makin transparan, saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang sifatnya intervensi, baik itu dari pemilik kalau itu swasta maupun pemilik juga kalau itu BUMN, bank BUMN ya. Jadi saya meyakini itu tidak akan terjadi lagi. Kalaupun terjadi sangat-sangat minimal. Memang pada akhirnya tergantung kepada integritas dari bankir itu sendiri. Ya. Salah satu hal yang ingin saya mengatakan bahwa bukan sekedar karena banknya juga menjadi lebih hati-hati, tetapi sejak krisis 1998 ini, sektor perbankan ini pertumbuhannya lebih pesat daripada sektor-sektor yang lain, sehingga terkesan lagi bahwa bank ini tidak sejalan dengan apa yang tumbuh di sektor real. Indikatornya yang paling penting adalah bahwa sekarang ini kredit yang belum ditarik, yang sudah disetujui bank, sampai dengan Maret 2011 ini ada 623 triliun yang disebut dengan undisbursed loan. Jadi ini kredit yang sebetulnya sudah disetujui bank, tetapi tidak ditarik. Kredit ini memang bisa berasal dari dua. Untuk kredit yang golongan kredit investasi, itu barangkali ada persoalan misalnya untuk kredit untuk infrastruktur, untuk jalan tol, pembebasan tanah masih ada masalah. Sehingga pembangun atau kontraktor jalan tol ini belum bisa menarik kredit sesuai dengan yang disepakati. Yang kedua, banyak sektor industri yang tidak bekerja dengan kapasitas terpasangnya. Artinya masih ada yang menganggur atau idle. Ya, katakanlah kalau selama ini satu pabrik bekerja dengan 4 lini atau 4 lines, itu barangkali hanya bekerja 3. Kalau dengan bekerja 3 berarti kapasitas yang digunakan hanya 75%. Kalau 75% berarti kredit modal kerja yang ditarik dari bank juga hanya 75%. Ada 25% yang tidak ditarik. Ini yang menyumbang secara total ada 623 triliun undisbursed loan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya banks follow the trade. Kalau industri atau sektor real itu mempunyai daya serap kredit yang tinggi, bank akan memberikan. Karena penempatan dana di luar kredit bagi bankir itu sesuatu yang keuntungannya paling minimal. Jadi paling tinggi adalah kalau bisa menempatkan dalam kredit. Jadi sebetulnya kuncinya adalah bankir tidak usah disuruh-suruh pun. Kalau ada sektor-sektor yang menurut mereka risikonya itu bisa dikelola dengan baik, mereka akan masuk. Ya, kalau sekarang ini Pak, terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN, Pak. Ini Bapak melihat ini sebagai peluang atau ancaman, Pak? Karena kan ini berarti bank-bank nasional ini akan harus berhadapan langsung dengan bank-bank yang sangat jauh lebih besar dari Singapura dan Malaysia, Pak, terutama. Bagi kalangan bankir, yang namanya globalisasi, yang namanya pasar terbuka, itu sudah terjadi. Bahkan kalau Anda lihat dari tahun 99% pun, itu pemodal asing boleh memiliki 99% saham bank. Artinya, kehadiran dari bank asing ini juga sudah ada dari sejak tahun 99 setelah krisis 1998. Jadi, dan kalau Anda lihat juga dengan dibukanya pintu lebar-lebar pada waktu itu, Anda bisa lihat sekarang ada bank nasional yang dulunya bank nasional sekarang dimiliki oleh investor dari Malaysia, dari juga Singapura atau dari negara lain. Jadi sebetulnya kita sejak sekarang pun kita sudah berhadapan dan bersaing baik sebagai banknya maupun bankir-bankirnya dalam konteks sebagai sumber daya manusianya. Jadi bagi kita itu sesuatu yang tidak akan mengagetkan lagi. Hanya yang menjadi persoalan adalah kita tidak siap mengembangkan bisnis kita ke negara-negara ASEAN yang lain, tetapi bank-bank dari negara ASEAN yang lain yang akan masuk ke Indonesia. Ini persoalan besarnya. Tapi ini juga ada logika ekonominya, karena memang negara seperti Malaysia, seperti Singapura, semua penduduknya sudah berbank. Sedangkan di kita ada potensi 60 sampai 70 juta penduduk itu masih unbanked, belum berhubungan dengan bank. Itu kalau Anda lihat
kita ini akan menjadi madu yang akan menyedot kumbang-kumbang untuk masuk ke Indonesia. Jadi ini yang sebetulnya yang akan menjadi lebih menarik. Makanya kalau kita ingin mengembangkan ke depan, itu harus betul-betul ada cetak biru yang jelas, visi yang jelas, ya, misi yang jelas mengenai perbankan nasional itu akan seperti apa. Ya, ini saya kira ini penting sekali Pak, karena nanti dalam masyarakat ekonomi ASEAN ini yang masuk kan bukan cuma bank, tapi juga sektor real. Betul. Jadi sehingga ini pengusaha dari tetangga kita ini dengan pengalaman yang sudah luar biasa didukung oleh perbankan masing-masing, ini maka peran mereka dalam perekonomian nasional itu tentu akan terus membengkak. Betul. Bahkan suatu saat bisa mendominasi, sehingga bahkan ada yang khawatir bahwa suatu saat nanti bisa saja hubungan ekonomi Indonesia dengan dua negara tetangga utamanya Singapura dan Malaysia itu seperti hubungan ekonomi kolonial. Indonesia sebagai koloni, mereka kolonialisnya gitu. Karena hampir sebagian besar atau sebagian besar dari aktivitas ekonomi yang bernilai tambah sangat besar itu ada di sana atau dilakukan oleh mereka. Ini kan cukup mengkhawatirkan, Pak. Ya. Dari situ saya sebagian saya setuju, sebagian saya tidak sependapat dalam artian bahwa kalau kita tidak melakukan persiapan untuk diri kita sendiri untuk bisa melakukan ekspansi usaha, membuka bank-bank di negara seperti Singapura, Malaysia, atau katakanlah ke Thailand ya, atau ke Kamboja, ke Vietnam, atau ke Filipina ya. Maka yang terjadi arusnya adalah ke kita semuanya. Jadi ini yang kita akan menjadi rebutan. Tapi memang kita, saya katakan tadi, kita memang negara ASEAN yang paling punya potensi ekonomi yang belum tergarap yang paling besar, sehingga pasti akan lari ke sini. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kita juga, kenapa saya mengatakan tidak terlalu setuju dalam konteks tidak akan menjadi semacam penjajahan ekonomi lah. Tapi paling tidak memang kalau sentimen asing tidak asing ini tidak kita kelola dengan baik, ya kita akan terus selalu repot mengenai unsur politiknya sebetulnya. Karena pada akhirnya akan lebih banyak ke unsur politik. Tetapi kalau kita lihat sampai sekarang pun, peran dari bank-bank Indonesia dan bankir-bankir Indonesia itu masih sangat cukup dominan. Karena Bank Indonesia juga mengatur mengenai tenaga asing yang bisa mengelola bank dan sebagainya. Dan kita pun tidak perlu terlalu khawatir kalau pasarnya Indonesia. Karena bagaimana juga pemilik bank-bank nasional yang sekarang dimiliki oleh asing, baik dari Malaysia maupun Singapura, pada akhirnya toh mereka memerlukan bankir-bankir lokal yang memiliki local knowledge. Ya, itu adalah keuntungan kita sebagai bankir nasional ya. Kecuali kalau kita memang sudah ingin ekspansi sampai di luar negara ASEAN yang lain, itu yang menjadi persoalan. Jadi kita, kalau kita lihat sekarang memang kita tidak terlalu siap di situ. Iya, dan saya kira ini sangat penting supaya kita tidak lebih banyak menjadi objeknya ketimbang jadi subjeknya. Kan kita juga pengen menjadi aktor. Betul. Sebagai subjek ketimbang objek. Ya, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali.